Aplikasi Cortex abisin duit rakyat 1,2 triliun, DeepSeek AI canggih dari China cuma pakai 97,8 miliar. Kalau dihitung Cortex ngabisin biaya 12 kali lipatnya. Tahu nggak? Aplikasi Cortex pajak di Indonesia ini ngabisin duit rakyat sampai 1,2 T. Dan tahu nggak, sampai saat ini tuh masih suka error gitu kalau diakses. Padahal itu aja udah ditunda 1 tahun dari tanggal 1 Januari 2024 ke 1 Januari 2025. Dan parahnya lagi, kamu tahu nggak, pembuatan aplikasi ini mengikut sertakan swasta kayak Deloitte dan PwC yang terkenal sebagai Big Four di dunia accounting. Coba kita bandingin ya sama DeepSeek, aplikasi AI canggih buatan China yang bikin heboh. Tahu nggak kenapa? Karena bikin saham dan harta orang paling kaya di bidang teknologi anjlok parah. Bikin raksasa Amerika Nvidia ketar-ketir. Dana buat ngembangin DeepSeek ini cuma 97,8 miliar. Kalau dihitung-hitung, Cortex ngabisin duit 12 kali lipatnya dan masih banyak masalahnya yang bikin orang-orang pada pusing dan demam. Kamu ikut demam juga nggak? Seheboh apa sih DeepSeek itu? Kalau kamu tahu ya, jadi kemarin tuh pas tanggal 27 Januari 2025, Nvidia, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, sahamnya anjlok sampai 600 miliar dolar. Coba bayangin deh, itu kalau dihitung hilang sekitar 9.600 triliun rupiah dengan kurs dolar 16.000 cuma dalam hitungan jam. Wah, gila banget sih. Sampai cetak rekor loh, kerugian dalam 1 hari terbesar sepanjang sejarah. Jadi kayak udah paling parah gitu deh. Nah, gak cuma Nvidia aja, kayak efek domino tau nggak? Saham-saham perusahaan chip AS juga ikutan anjlok. Ini tuh yang ngebuat pusing soal kelanjutan teknologi terutama di dunia AI. Padahal sebelumnya, kamu tahu sendiri, saham Nvidia ini meroket banget gara-gara ada si ChatGPT. Tiba-tiba datanglah DeepSeek yang 11-12 bahkan lebih canggih dengan biaya yang lebih murah. Aku sempat bandingin sih, kalau kamu subscribe ChatGPT itu kayak sekitar 20 dolar sebulan atau 328.000 rupiah. Nah, kalau DeepSeek pas kamu mau langganan kayak cuma bayar 0,5 dolar alias 8 ribuan sebulan. Ya jelas lah bikin ketar-ketir kan. Biayanya 41 kali lipat lebih murah. Mana DeepSeek ini udah bisa tuh bantuin kamu bikin tugas, jawab pertanyaan, cari ide, bantuin programming, sampai ke analisa data. Jadi kamu kebayangkan kenapa dia bisa cepet banget jadi nomor 1 yang paling banyak di-download di App Store. Gara-gara ini nih, si Amerika heboh. Jadi ketantang banget tuh sama si DeepSeek. Terus kamu nanya, kok bisa ya DeepSeek ngembangin OpenAI kayak gitu, tapi biayanya lebih murah dari ChatGPT dan teman-temannya? Kalau aku bilang jawabannya cuma satu. Ya karena dari Cina, apa-apa bisa lebih murah. Kayak biaya pelatihannya bisa lebih murah. Infrastrukturnya juga bisa diirit-irit. Jadi China ngebuktiin sama AS kalau mau bikin OpenAI canggih, kinerjanya bagus, nggak perlulah biaya yang semahal itu. Padahal sebelumnya tahu nggak, digadang-gadang kalau AS itu raksasa teknologi yang nggak bakal terkalahkan. Apalagi dalam hal AI ya. Ya kebantah deh itu semua sama China. Jadi si DeepSeek ini tuh ternyata ngembangin model open source. Jadi mereka bisa hemat biaya data center yang biayanya lumayan tinggi yang dipakai ChatGPT dan kawan-kawannya. Model open source ini tuh bikin developer bisa cek, modif, dan jalanin kode AI di server sendiri buat keperluan komersil atau dapat cuan. Nah ini ngasih fleksibilitas dan akses yang lebih banyak banget buat si developer berinovasi. Jadi si DeepSeek ini bisa terus berkembang bebas dan malah bisa makin menjawab kebutuhan atau pertanyaan-pertanyaan kamu. Ternyata pas aku baca lagi, si AS tuh sempat ngebatasin akses penjualan chip canggih ke China. Ini nih yang bikin isu perang dagang antara AS dan China. Mungkin kita bisa bahas sih di video selanjutnya. Tapi yang namanya juga China ya, nggak kehilangan akal dong. Jadi China ngelatih modelnya buat lebih inovatif dan efisien. Jadi mereka pada bisa pakai model GPU Nvidia yang lebih lama. Nggak usah pakai chip terbaru juga bisa gitulah. Ini juga yang bikin biayanya jadi lebih murah. Gokil ya. Padahal dulu dibilang makin canggih chipnya, makin kuat model AI-nya. Ternyata kebantah lagi tuh sama China. Terus kamu tahu nggak, gara-gara si DeepSeek ini berhasil nyalip di puncak, investor sama pakar teknologi AS panik banget. Soalnya tadinya tuh Nvidia harusnya nggak tergantikan. Ini datang-datang DeepSeek yang lebih canggih, tapi biayanya lebih murah. Mereka pada takut kalau di masa depan permintaan produknya bakal berkurang. Yang artinya apa? Sahamnya anjlok lagi, hartanya kegerus lagi deh. Tahu kan Silicon Valley? Namanya kan selama ini udah besar banget tuh. Banyak banget yang bangga bisa datang ke sana.
sekarang udah bukan jaminan lagi nih. Bukan jaminan paling keren lagi gara-gara si DeepSeek muncul. Padahal kemarin ini AS udah santai-santai aja tuh jadi top of mind. Gara-gara ini mereka jadi dipaksa harus ekstra buat evaluasi posisi sama strategi yang mau dilakuin ke depannya. Termasuk Presiden AS terbaru Donald Trump. Dia juga bilang loh kalau DeepSeek ini kompetitor serius yang nggak boleh disepelekan. Dia juga ngakuin kalau banyak banget inovasi datang dari startup Cina. Dan nggak sedikit juga netizen yang bilang kalau dengan adanya DeepSeek ini bisa memicu kemajuan yang lebih tinggi lagi dalam AI dan dunia teknologi global. Nah, menurut kamu sendiri nih, pilih ChatGPT atau DeepSeek? Kasih tahu dong di komen buat kamu yang udah pernah pakai. Apa sih kelebihan sama kekurangannya?